Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 491. Hanya dalam satu hari, Fang Qiu menjadi orang paling populer di internet. Dengan mengejar berbagai perusahaan pengobatan Cina tradisional dan perusahaan peralatan yang sesuai, serta persaingan antara perusahaan agen besar dan agen periklanan, Fang Qiu tiba-tiba menjadi orang yang paling populer di industri TV. Seorang mahasiswa yang mempelajari pengobatan Tiongkok tradisional menjadi terkenal dengan berpartisipasi dalam program pengobatan Tiongkok dan merawat pasien. Bintang-bintang showbiz merasa terdiam ketika mereka mendengar berita itu. Seseorang yang tidak termasuk dalam industri hiburan telah menjadi orang terpanas di industri hiburan. Ini luar biasa. Seperti yang kita semua tahu, bintang-bintang mungkin terlihat cerah dan berkilau di permukaan, tetapi mereka telah menderita banyak secara rahasia untuk mencapai tempat mereka hari ini, terutama mereka yang mendapat persetujuan penonton dan berhasil melalui banyak kerja keras. Tapi bagaimana dengan Fang Qiu? Meskipun kebangkitannya untuk ketenaran berakar, kenaikannya yang mendadak menjadi terkenal masih sedikit menjadi misteri. Meskipun mereka terdiam, tidak ada yang mengatakan hal buruk tentang Fang Qiu. Banyak orang bahkan memuji Fang Qiu, mengatakan bahwa dia pantas menerimanya. Lagi pula, tidak banyak orang di negara ini bisa melakukan apa yang telah dilakukan Fang Qiu. Terlepas dari hal-hal lain, fakta bahwa ia telah menyembuhkan Yang Ningyuan mengejutkan seluruh negeri. Itu tidak mengherankan bagi Fang Qiu yang memiliki keterampilan medis yang kuat dalam pengobatan Tiongkok untuk menjadi terkenal. Tidak hanya bintang-bintang di lingkaran hiburan dan orang-orang biasa yang duduk bergosip setelah makan malam memperhatikannya, tetapi banyak siswa yang sudah mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi bulan depan mengambil Fang Qiu sebagai idola mereka dan mulai belajar darinya, siap mengisi Universitas Pengobatan Tiongkok dalam formulir aplikasi mereka. Di antara mereka, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing adalah yang paling populer. Bagaimanapun, Fang Qiu adalah seorang mahasiswa di universitas ini. Setelah banyak perusahaan besar mencoba yang terbaik untuk menghubungi Fang Qiu tetapi gagal, mereka semua bergegas ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Sementara itu, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu sudah berada di pesawat ke ibu kota untuk merekam episode ke-6 dan ke-7 yang Chinese Medicine Doctor. Selama periode ketika opini publik online bergejolak, Fang Qiu tidak memperhatikan berita di internet, jadi dia tidak tahu bahwa dia menjadi sangat populer. Dia telah tinggal di villa Yang Ningyuan dan merawat keluarganya. Fang Qiu tidak kembali ke Jiangjing sampai hanya ada 2 hari sebelum rekaman, yang Chinese Medicine Doctor. Ketika dia meninggalkan villa Yang Ningyuan membayarnya 10 juta untuk perawatan medisnya. Fang Qiu tidak bermaksud menerima uang itu, karena pasien telah menyumbangkan 100 juta ke daerah pegunungan yang miskin sesuai kebutuhan. Tidak masuk akal menagihnya uang lagi. Namun, Yang Ningyuan dan keluarganya bersikeras bahwa ia menerima uang itu, mengklaim bahwa 10 juta adalah biaya Fang Qiu untuk merawat mereka hari ini. Yang paling penting, setelah Fang Qiu datang, dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Yang Ningyuan tetapi juga merawat keluarganya. Mereka akan menyesal jika dia tidak mengambil kembali sesuatu. Akhirnya, Fang Qiu menerima 10 juta, dan Yang Ningyuan membiarkannya pergi. Kembali di Jiangjing, Fang Qiu berkemas dan menghabiskan malam di asrama. Pagi berikutnya dia naik pesawat ke ibu kota bersama Jiang Miaoyu. 1,5 jam kemudian, pesawat mendarat. Setelah turun dari pesawat, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu langsung pergi ke hotel yang dipesan oleh kelompok program. Direktur Li Huawen memanggilnya berkali-kali di jalan. Ketika mereka akan sampai ke hotel, Fang Qiu melihat Direktur Li Huawen berdiri di pintu dari kejauhan. Sebelum dia dan Jiang Miaoyu bisa berjalan, Direktur Li Huawen mendatangi mereka secara pribadi. Direktur Li, apa yang kamu lakukan? Fang Qiu bertanya. Aku datang untuk menyambutmu. Li Huawen tersenyum dan menambahkan, Anda adalah pahlawan hebat dalam pertunjukan. Maksudmu tentang, Bozi Tianxia? Fang Qiu bingung. Hari-hari ini, dia tidak memperhatikan perkembangan situasi di internet atau peluncuran episode keempat, Dokter Pengobatan Tiongkok Muda, jadi hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah kenyataan bahwa, Dokter Pengobatan Tiongkok Muda, dipertanyakan. Betul sekali. Li Huawen mengangguk dan berkata, tapi bukan itu saja. Apa yang Anda tidak tahu adalah bahwa setelah Anda menyembuhkan Yang Ningyuan, kami menayangkan episode keempat dari pertunjukan kami. Yang mengejutkan saya, peringkatnya melonjak, menembus 5%. Bukankah Anda pahlawan hebat dalam pertunjukan? Fang Qiu terkikik mendengar kata-katanya. Aku terkejut kamu bisa menyembuhkan penyakit itu. Bagaimana kamu melakukannya?
Direktur Li Huawen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nya. Fang Qiu memikirkannya dan menjawab, saya punya beberapa metode misterius. Li Huawen mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa metode misterius pasti urusan pribadi Fang Qiu, dan bahkan jika dia bertanya, Fang Qiu tidak akan pernah memberitahunya. Jadi mengapa dia meminta untuk mempermalukan dirinya sendiri? Ketika mereka berbicara, mereka bertiga melewati pintu hotel. Begitu Fang Qiu masuk ke hotel, dia melihat banyak staf duduk di sofa di area longe lobi hotel. Mengapa ada begitu banyak orang? Fang Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hotel akhir-akhir ini sedang dalam pengawasan. Meskipun kami telah membuat reservasi, semua orang yang check-in harus mendaftarkan kartu ELT mereka di tempat. Kami tidak bisa mendapatkan kunci terlebih dahulu lalu check-in seperti yang kami lakukan terakhir kali. Jadi saya memanggil beberapa orang dari kelompok program untuk datang dan menunggu Anda, jelas Li Huawen. Dia kemudian meminta seseorang untuk mengambil kartu identitas Fang Qiu dan Jiang Miaoyu untuk check-in di resepsi hotel. Fang Qiu dan Jiang Miaoyu dibawa ke ruang tunggu oleh direktur, dan ketiganya mengobrol. Akses VIP novel. Pada titik ini, seorang anggota staf datang ke meja depan dengan kartu identitas Fang Qiu dan Jiang Miaoyu. Dia menyerahkan resepsionis kartu dan berkata, daftarkan dua ini dulu. Resepsionis wanita di meja depan mengambil kartu identitas untuk melihat dan langsung terkejut. Dia segera menutup mulutnya. Fang Qiu. Fang Qiu tinggal di hotel ini. Dia sepertinya lupa mendaftar. Setelah melirik salah satu kartu ID, resepsionis segera mencari Fang Qiu. Halo. Anggota staf dari kelompok program memanggil dengan lembut. Oh, aku akan segera mendaftar. Resepsionis itu sadar, merespons dengan segera, dan kemudian segera mulai, masih kagum. Dia tahu bahwa orang-orang, dokter pengobatan Tiongkok muda, tinggal di sini, tetapi dia tidak tahu bahwa Fang Qiu juga akan tinggal di sini. Saat ini, Fang Qiu lebih terkenal daripada bintang pada skala nasional. Dengan kata lain, dia adalah orang yang lebih populer daripada bintang tetapi bukan bintang besar. Lebih sulit untuk bertemu Fang Qiu daripada bertemu bintang. Sayangnya, setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan Fang Qiu. Fang Qiu tampaknya tidak muncul, atau dia akan mengambil gambar, meminta tanda tangan, dan memamerkannya di momen WeChat-nya. Segera, check-in selesai. Atas pengingat direktur, Fang Qiu mengenakan topeng dan pergi ke atas bersama Jiang Miaoyu. Setelah tiba di lantai 2, Fang Qiu mengirim Jiang Miaoyu ke kamarnya sebelum pergi ke kamarnya sendiri. Namun, bel pintu berbunyi ketika dia baru saja duduk dan akan tidur siang. Fang Qiu, yang baru saja berbaring, bangkit dan berkata, siapa itu? Ini aku, Li Zhengtang. Di luar pintu terdengar suara dokter yang sangat terampil Li Zhengtang. Fang Qiu, tentu saja, tidak bisa menghina dia dan bergegas untuk membuka pintu. Ternyata, tidak hanya Li Zhengtang tetapi juga Yang Juanyong dan Huang Zhengren. Tanpa diduga, ketiga dokter yang sangat terampil semuanya datang. Tiga guru, mengapa kamu ada di sini? Tanya Fang Qiu, tertegun. Apakah kamu tidak menyambut kami? Li Zhengtang bertanya sambil tersenyum. Selamat datang, dengan senang hati memiliki ketiga guru di sini, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Kemudian dia dengan cepat membungkuk dan menambahkan, tiga guru, masuk ke kamar. Mereka bertiga saling memandang, tersenyum, dan menganggukkan kepala ketika mereka memasuki ruangan. Segera setelah dia duduk, Dr. Huang Zhengren yang sangat terampil segera memujinya. Fang Qiu, Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, yang menambah kilau pada pengobatan tradisional Tiongkok kami. Saya tersanjung, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Pengobatan Tiongkok tradisional adalah sejenis obat kuno yang telah diwarisi selama 5.000 tahun di Huaxia. Saya kebetulan mempelajari beberapa hal ini dan memperlihatkannya. Saya tidak mengambil kredit untuk itu. Itu poin yang bagus. Dokter Yang Juanyong sangat terampil mengangguk dan berkata, dengan kata-kata Anda, ada baiknya memberi Anda ini. Pada titik ini, Yang Juanyong mengeluarkan kartu giok putih dari saku celananya dan menyerahkannya langsung kepada Fang Qiu. Wah! Fang Qiu membeku ketika melihat kartu giok. Kartu giok ini persis sama dengan yang diberikan lelaki tua misterius itu di rumah sakit. Ini mewakili pengakuan seorang dokter yang sangat terampil. Cepat, ambillah, Li Zhengtang mengingatkannya. Fang Qiu, tentu saja, tidak ragu-ragu. Dia meraih dan mengambil kartu giok. Setelah menerima kartu giok, dia melihatnya dengan rasa ingin tahu dan kemudian bertanya,
Tiga guru, apa gunanya ini? Haha. Yang Juanyong tersenyum misterius dan berkata, kamu belum menjadi dokter yang cerah. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui penggunaannya sampai Anda menjadi dokter kecerahan. Sekarang Anda hanya perlu tahu bahwa sertifikasi dokter yang sangat terampil adalah hal yang baik. Baiklah. Fang Qiu mengangguk dan menyingkirkan sertifikasi dokter yang sangat terampil. Pada akhir bulan, bagaimanapun, dia akan mengikuti ujian dokter kecerahan, dan kemudian dia akan tahu jawabannya. Yah, kata Li Zengtang, saya sudah memberikannya kepada Anda, dan Anda telah menerimanya. Sekarang beri kami akun yang bagus tentang penyakit yang Ning Yuan. Kanker itu terminal, dan telah menyebar ke sebagian besar tubuh, kata Fang Qiu terus terang. Ketiganya mengerutkan kening saat perkenalannya. Dalam hal ini, penyakitnya memang tidak bisa disembuhkan. Bahkan dokter suci tidak dapat menyembuhkannya, apalagi tiga dokter yang sangat terampil. Yang Ning Yuan ditakdirkan untuk mati dalam kondisi itu. Tapi Fang Qiu menghidupkannya kembali. Bagaimana dia melakukannya? Ketiga pria itu ketakutan. Fang Qiu, beritahu kami bagaimana Anda membuatnya. Bagaimana Anda bisa menyembuhkan penyakit serius seperti itu? Li Zengtang bertanya. Huang Zengren dan Yang Juanyong menatap Fang Qiu dengan penasaran, menunggu jawabannya. Biarkan aku bicara seperti ini. Fang Qiu memikirkannya dan berkata, tubuh manusia memiliki potensi yang tak terbatas meskipun potensi itu tidak dapat sepenuhnya diwujudkan. Saya pikir, Qi, termasuk jenis itu. Dalam terapi, saya fokus pada Qi, dan saya juga menguasai metode yang disebut kekuatan mental. Melalui kombinasi Qi dan kekuatan mental, saya nyaris tidak berhasil. Kekuatan mental. Tiga dokter yang sangat terampil terkejut. Mungkinkah sesuatu yang tidak ada benar-benar ada? Bisakah Anda menunjukkan kepada kami? Li Zengtang bertanya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 492. Bisakah Anda menunjukkan kepada kami? Li Zengtang dan dua dokter yang sangat terampil memandang Fang Qiu penuh harap. Kekuatan mental. Bukankah itu kekuatan luar biasa yang hanya muncul di film judi Hong Kong? Apakah ada kekuatan luar biasa di dunia? Bagus. Fang Qiu mengangguk dan berkata, tiga guru, tolong perhatikan baik-baik. Dengan itu, Fang Qiu menatap langsung ke cangkir di meja teh di depan tiga dokter yang sangat terampil, yang dibawa oleh Huang Zengren. Kemudian dia mengarahkan kekuatan mentalnya, membungkus cangkir itu, dan menariknya ke tangannya. Tiga dokter yang sangat terampil mengawasi dengan ama. Saat berikutnya, ketiganya terpana. Piala dipindahkan di meja teh, tepat di depan Dr. Huang Zengren yang sangat terampil, dan bergeser ke Fang Qiu. Fang Qiu dengan santai meraih dan meraihnya. Adegan ini mengejutkan tiga dokter yang sangat terampil sepenuhnya. Itu seperti kekuatan yang luar biasa. Seruan Dr. Huang Zengren yang sangat terampil. Agak, tapi itu tidak ajaib seperti kekuatan luar biasa dalam film. Fang Qiu tersenyum, mengembalikan cangkir itu ke Dr. Huang Zengren yang sangat terampil, dan berkata, kekuatan mental memungkinkan seseorang untuk mengambil sesuatu melalui udara, dan itu dapat menembus ke dalam tubuh orang-orang seperti Qi, tetapi tidak dapat melakukan trik seperti menyulap kartu dalam acara TV. Baca lebih banyak bab tentang novel ringan. Mendengar kata-katanya, ketiganya yang sok memberikan senyuman pahit. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kemampuan ini untuk menyulap kartu, itu cukup ajaib. Lagi pula, mengambil benda-benda di udara terdengar cukup menakutkan. Ini tidak mudah dipelajari, kata Huang Zengren sambil tersenyum masam. Ya. Yang Juanyong mengangguk dan berkata, pada masa itu, film-film perjudian Hong Kong sangat populer di seluruh negeri, dan banyak orang mengikutinya untuk mempelajari kekuatan luar biasa, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat mempraktikkan kekuatan mental. Sekarang Fang Qiu telah membuktikan bahwa itu benar-benar ada, tetapi kenyataan bahwa tidak ada orang lain yang dapat mempraktikkannya membuktikan bahwa kekuatan mental benar-benar sesuatu yang orang biasa tidak akan berhasil mempelajarinya. Itu benar, Li Zengtang setuju, mengangguk dan menepuk bahu Fang Qiu. Ada lebih banyak kepengobatan Cina dari itu. Masih banyak yang bisa dikembangkan dan dipelajari dunia. Kita sudah tua. Meskipun kami masih belajar, kami tidak mencerahkan seperti kalian kaum muda. Masa depan pengobatan Cina tradisional ada di tangan Anda. Saya akan mencoba, jawab Fang Qiu, mengangguk. Meskipun kekuatan mental sulit dipelajari, di masa depan jika Anda memulai sekte, pastikan untuk meneruskannya, Yang Juanyong mengatakan kepadanya. Baik. Fang Qiu mengangguk berat. Akses VIP novel. Setelah beberapa kata, tiga dokter yang sangat terampil pergi. Namun,
3 dokter yang sangat terampil baru saja pergi, dan Fang Qiu bahkan belum menutup pintu ketika staf kelompok program muncul. Mereka adalah PD dan VJ yang telah mengikuti Fang Qiu ketika dia mengumpulkan herbal di lapangan. Kami datang pada waktu yang tepat. Kami tidak harus mengetuk. Datang ke pintu Fang Qiu, PD menyeringai dan memasuki ruangan dengan VJ. Apakah Anda datang untuk memberitahu saya tentang aturan dan subjek episode ke-6? Fang Qiu bertanya. Iya. PD mengangguk dan berkata, dan lakukan wawancara. Fang Qiu tersenyum pahit. Dia tahu kelompok program akan datang untuk kesenangan. Itu bukan sesuatu yang dia suka lakukan, tetapi karena dia berada di acara itu dan grup program ada di sini, Fang Qiu hanya bisa menyesuaikan pikirannya sedikit dan menjadi Fang Qiu yang menghadap kamera. Subjek episode ke-6 adalah tentang 4 metode untuk mendiagnosis penyakit. Begitu dia duduk, PD mengulurkan tangan dan menyerahkan kartu Fang Qiu, mengatakan, dalam episode ini, 15 kontestan akan melakukan 4 metode untuk mendiagnosis 10 penyakit pasien. Setelah diagnosis, masing-masing kontestan memberikan penilaian sendiri tentang kondisi pasien. Adapun aturan khusus, mereka jelas tertulis di kartu. Lihatlah baik-baik. Bagus. Fang Qiu mengangguk. Ayo mulai wawancara, kata PD kepada VJ. Mendengar kata-katanya, sang VJ segera meletakkan kamera di bahunya. Asisten direktur seharusnya melakukan wawancara, tetapi karena banyak hal menarik dibuat oleh PD dan VJ dalam episode pengumpulan herbal di hutan gunung, dan kedua orang ini akrab dengan Fang Qiu, mereka dikirim ke sini dengan sengaja. Maaf merepotkanmu. Pada awal wawancara, VJ menepuk pundak PD, menandakan mulai merekam. Ketika rekaman dimulai, PD bertanya, Fang Qiu, subjek episode ini adalah tentang 4 metode untuk mendiagnosis penyakit. Bagaimana perasaan Anda tentang kemampuan Anda dalam aspek ini? Seharusnya, tidak buruk. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum. Tidak buruk. PD itu bertanya dengan cermat. Promosi harus baik-baik saja dengan saya, jawab Fang Qiu. PD tersenyum, dan begitu pula VJ. Itulah yang mereka sukai dari Fang Qiu. Dia rendah hati dan sombong. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membuat diagnosis untukku dengan 4 metode untuk mendiagnosis penyakit saat itu juga? Kata PD. Tidak masalah. Fang Qiu mengangguk. Kemudian ekspresinya menjadi khusyuk dan dia mulai memeriksa PD. Apakah Anda mendiagnosis ada yang salah dengan saya? PD bertanya kapan Fang Qiu selesai. Well, tidak pantas untuk mengatakannya di sini, kata Fang Qiu. Sudahlah, katakan saja, desak PD. Kalau begitu aku akan membicarakannya. Fang Qiu dikonfirmasi dengan PD. Silakan, sembur PD, mengangguk. Fang Qiu terbatuk dan tergagap, ya, akhir-akhir ini kamu banyak berhubungan. Bersikaplah moderat. Kata-katanya membuat wajah PD langsung memerah. VJ, memegang kamera, hampir tertawa. Untungnya, dia menahan diri dan kamera tidak goyang. Sial. Setelah kembali, saya pasti akan meminta mereka untuk memotong rekaman ini. PD memutuskan dengan keras di hati. Dia malu. Tetapi meskipun dia berpikir begitu, mengingat kepribadian sutradara dan fakta bahwa VJ sedang tertawa pelan, rekaman itu pasti tidak akan dipotong. Dia merasa pahit di hati. Pada titik ini, VJ mematikan kamera dan tertawa, berkata, wawancara sudah selesai. Ayo, mari kita pergi ke kamar sebelah. PD tampak tak berdaya, sengsara, dan bangkit. Kau mempermalukan dirimu sendiri, haha. Di jalan keluar, VJ tertawa terbahak-bahak. Siapa yang tahu apa yang akan dia katakan? PD terdiam. Jadi, apakah Fang Qiu benar? Apakah Anda melakukannya beberapa kali sehari? Tanya sang VJ. PD tidak mau berbicara dengannya. Karena hanya ada 15 kontestan, wawancara tidak lagi begitu gelisah, selektif, dan terarah seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang diwawancarai. Malu dengan kata-kata Fang Qiu, PD bertekad untuk tidak muncul di kamera lagi. Sebaliknya, ia meminta VJ untuk mewawancarai para kontestan. Hasil mewawancarai semua kontestan ternyata sangat konsisten. Orang-orang ini layak menjadi 15 besar di negara ini. Tidak ada yang lemah. Dalam perjalanan kembali ke stasiun TV, PD tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. VJ juga berulang kali mengangguk setuju. Pagi berikutnya pukul 9, episode ke-6 dari Dokter Pengobatan Tiongkok Muda secara resmi mulai direkam. Di studio, 15 kontestan, yang datang lebih awal, duduk berderet di satu sisi studio.
Tuan rumah naik ke panggung, tersenyum ke arah kamera, dan berkata, ini adalah channel 3 dari Central Television. Selamat datang di episode ke-6, yang Chinese Medicine Doctor. Bang! Derai-derai. Dia baru saja selesai berbicara ketika suara keras tiba-tiba datang, diikuti oleh langkah kaki yang cepat. Karena ini adalah salah satu episode terakhir, studio ini sepenuhnya terbuka untuk penonton. Dengan suara yang tiba-tiba, para penonton terkejut. Mereka melihat pintu masuk studio. Ada keributan, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Rekaman berlanjut. Direktur dan semua staf melihat sekeliling sekaligus. Mereka melihat seorang asing datang melalui pintu. Dia adalah seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun, sedikit gemuk dan tampan, tetapi dia tampak marah. Begitu dia masuk, dia menatap platform seolah mencari seseorang. Direktur Li Huawen mengerutkan kening padanya dan berkata, mengapa ada pembobolan? Panggil keamanan dan mengusirnya. Tapi kemudian ekspresi pria yang masuk ke studio berubah. Dia menatap Fang Qiyu, yang berada di atas panggung, dan berteriak, Fang Qiyu, aku, Bo Zitianxia, dan aku di sini untukmu. Saya membawa kerabat saya yang menderita kanker di sini. Tidak bisakah kamu menyembuhkan kanker? Jika itu benar, Anda memperlakukan pasien di tempat. Aku akan mengungkapkan kebohonganmu hari ini, dasar pembohong. Raungannya menyebar ke seluruh studio. Teriakan kaget terdengar. Tentu saja, semua orang yang hadir tahu perseteruan antara Bo Zitianxia dan Fang Qiyu. Tapi yang mengejutkan mereka, Bo Zitianxia datang ke studio. Ini luar biasa. Sementara para penonton terkejut, Direktur Li Huawen memikirkan sesuatu. Dia segera memesan, jangan panggil keamanan. Lalu ia dengan cepat meminta juru kamera untuk fokus pada adegan dan melanjutkan syuting. Setelah menerima sinyal, beberapa juru kamera di tempat kejadian segera membagi pekerjaan mereka, beberapa dari mereka menembak Fang Qiyu, beberapa dari mereka menembak Bo Zitianxia, dan sisanya dari mereka menembak kontestan lain, hakim, pembawa acara, dan penonton. Fang Qiyu di atas panggung juga bertanya-tanya mengapa ada yang berani masuk ke studio Central Television. Dia sedang memikirkan hal ini ketika dia mendengar namanya dipanggil. Pria itu datang untuk mencarinya. Fang Qiyu tertegun. Meskipun dia belum mengikuti acara di Weibo dalam beberapa hari terakhir, Jiang Miaoyu memperkenalkan beberapa hal kepadanya dalam perjalanan ke ibu kota. Terlebih lagi, orang itu sangat tumpul sehingga Fang Qiyu dengan mudah tahu siapa dia. Sejenak, hadirin dan para kontestan memandangi Fang Qiyu. Bahkan, mereka penasaran dengan penyembuhan Fang Qiyu untuk penyakit fatal. Sekarang seseorang datang untuk meminta Fang Qiyu menyembuhkan pasien, mereka benar-benar ingin melihat bagaimana Fang Qiyu akan menanganinya. Fang Qiyu mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa semua orang menatapnya dan beberapa kamera menunjuk kepadanya dari semua sudut. Sayang. Dia tertawa pahit. Fang Qiyu tahu dia harus mengambil umpan kali ini. Karena hal ini terjadi di depan umum. Dia bisa meminta sutradara untuk tidak merekamnya, tetapi ada hampir 100 orang di antara hadirin. Jika orang-orang ini pergi dan memberitahu siapapun, ceritanya akan menyebar. Jadi jelas tidak mungkin untuk menghentikannya. Jadi Fang Qiyu tidak meminta grup program untuk berhenti merekam. Bagaimana dia bisa menjadi pengecut di depan audiens yang begitu besar, ketika musuhnya telah datang dan begitu banyak orang yang menonton. Selain itu, ini bukan hanya tentang martabatnya, tetapi juga tentang martabat pengobatan Tiongkok. Jika dia menolak, tidak peduli apa alasannya, semuanya pasti akan menjadi buruk secara verbal. Sebagai contoh, seorang praktisi pengobatan Tiongkok menolak orang sakit. Itu bukan sesuatu yang baik untuk diedarkan.